Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Risa Desi Effendi dengan NIM 2022-07002. Saya berada di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 Fakultas Syariah dan Hukum. Saya menduduki semester 3 yang sebentar lagi akan OTW ke semester 4. Perkenankan, saya di sini akan sedikit memberikan ilmu, sedikit memaparkan ilmu yang saya dapat dalam satu semester ini di mata kuliah Hadis Hukum Ekonomi. Kemudian apa sih itu hadis hukum ekonomi? Apa sih isinya? Apa sih matkul ini? Kok kayak nggak asing didengar gitu kan? Mungkin menurut saya, menurut ilmu yang saya dapat dalam pembelajaran ini, mata kuliah hadis hukum ekonomi ini adalah landasan atau dasar prinsip kita dalam berbisnis Islam. Mata kuliah ini berada di program studi S1, baik dalam akuntansi syariah, perbankan syariah, baik yang saya duduki ini adalah hukum ekonomi syariah, yang didesain untuk memberikan pemahaman dasar dan filosofis tentang muatan ekonomi dalam muamalah dalam pandangan sumber Islam, dalam sumber otoritas ini. Kemudian hadis hukum ekonomi ini dalam muamalah merupakan praktek-praktek larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, praktek larangan-larangan berbisnis yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian di mana dalam hukum Islam ini yang telah menghindari dan menghilangkan beberapa praktek yang dilarang oleh Allah dengan beberapa unsur, yaitu ada riba, maisir, dan gharar. Ini sudah sangat dilarang oleh Allah. Riba, contohnya ya, riba ini sudah merajalela banget ya, semua menggunakan bunga. Ini sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah ada hadisnya di dalam Islam. Kemudian hadis hukum ekonomi adalah seluruh hadis yang menjadi dasar ekonomi syariah, menjadi dasar muamalah dalam ruang lingkup kitab Al-Buyu. Mungkin segitu penjelasan tentang hadis hukum ekonomi tentang matkul ini. Kemudian dengan tugas ini saya juga berkaitan dengan makalah saya yang berjudulkan hadis hukum ekonomi tentang hutang piutang, di mana manusia tidak bakal hilang dari hutang piutang inilah, pasti ada yang memiliki hutang. Kemudian dalam hadisnya yang berarti jiwa seseorang mukmin masih bergantung, nah ini sangat bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, manusia tidak bakal terkontaminasi dalam hutang. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk itu jangan sampai hal ini terjadi. Kita jangan sampai terlibat hutang. Kalaupun kita kepepet, kita harus melunasinya. Karena orang yang enggan melunasi hutang maka akan mendapat keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang memiliki hutang, bagaimanapun itu harus dilunasi, karena itu sangat menjadi hal yang buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis berikut ini. Siapa saja yang berhutang, saya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Nah, maka sampai hari kiamat pun kita harus melunasinya. Orang yang tidak membayar hutang pun akan mendapat efek jerah di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang berhutang
tidak dilunasinya akan dilimpahi keburukan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab bagi orang yang tidak membayar utang di dunia ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk tidak melunasinya atau melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sudah dijelaskan pada hadis ini dan tadi saya mengulanginya. Pokoknya apapun bentuk hutang itu, berapapun hutangnya, kita harus melunasinya. Sudah dijelaskan tadi bahwa siapapun yang tidak melunasinya itu akan mendapatkan efek jerah, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ini dari pelajaran hadis hukum ekonomi syariah, bahwa hadis hukum ekonomi ini sudah sangat mencakup bahwa larangan-larangan berbisnis dalam Islam itu memang ada. Contohnya riba, horor, dan maisir. Kemudian dari makalah yang saya buat dan yang saya dapat bahwa hutang itu bahwa manusia ya tidak bisa hilang dari hutang, tapi kita juga harus melunasinya. Dimana kita sudah berani berhutang, kita harus berani melunasinya. Kita tidak boleh meninggalkan hutang dalam keadaan meninggal, karena Allah sangat benci dengan keburukan itu menjadi hal yang paling buruk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sangat minim ilmu yang saya dapat, tapi semoga juga bermanfaat baik buat saya maupun buat yang telah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.